Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar caranya melakukan testing sebuah API menggunakan Postman. Jadi, buat yang belum tahu Postman itu apa, Postman itu aplikasi yang digunakan untuk menguji sebuah API. Jadi kita bisa melakukan request nanti ke sebuah API. Jadi buat yang belum install, silahkan buka website Postman, kemudian di-download terlebih dahulu Postman-nya. Kemudian tinggal diinstal sesuai dengan versi sistem operasinya masing-masing. Untuk di Windows relatif lebih mudah untuk instalasinya. Kalau di Linux nanti ada caranya biasanya. Jadi kalau di Linux nanti kita tinggal download, kemudian kita pindah ke OPT. Kita coba lihat ya install Postman. Nah, untuk Windows sendiri relatif lebih mudah. Jadi tinggal di-download aja, kemudian tinggal di-install, diklik next sampai selesai. Kalau di Linux, mungkin nanti kita bisa lewat snap atau kita download manual, kemudian kita pindahkan ke direktori OPT. Setelah itu kita bikin ataupun buat yang namanya shortcutnya. Setelah itu nanti shortcutnya ini isinya adalah kode ini gitu. Jadi ini kode script ataupun kode untuk membuat shortcut. Biar nanti kita bisa buka melalui search bar di sini. Oke, jadi buat yang belum install, silahkan install terlebih dahulu. Nah, kita akan coba melakukan testing menggunakan Postman. Pertama buka dulu Postman-nya. Yang di Windows silahkan cari di search bar-nya Postman. Ini di Linux, saya pakai Linux Ubuntu 18. Nah, nanti kurang lebih halaman Postman, aplikasi tampilan Postman kurang lebih nanti akan muncul seperti ini gitu. Jadi kita coba lihat dulu di slide-nya. Yang pertama itu kita akan melakukan testing API menggunakan Postman. Endpoint ataupun link-nya itu ini, jadi ada aplikasi yang bisa kita ada REST API yang bisa kita gunakan nanti. Teman-teman silahkan klik aja. Nanti API-nya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi kita akan testing menggunakan Postman. Setelah itu kita akan coba belajar menggunakan metode get, post, put, dan delete gitu. Dimana metode-metode ini nanti akan menentukan aksi kita untuk mengakses si API ini. Get untuk mendapatkan resource, post untuk menambahkan resource, put untuk mengedit, delete untuk menghapus. Kita coba, nah ini kurang lebih untuk untuk tabelnya ya. Di sini ada metode get, endpoint-nya apa, parameternya sama datanya yang dikirim. Kita coba lihat yang pertama dulu gimana caranya mengakses semua data ataupun resource. Yang pertama, untuk mengakses semua data ataupun resource kita menggunakan HTTP verb ataupun metode get. Kemudian endpoint-nya yang ini. Kita akan coba testing ataupun akses endpoint yang ini. Teman-teman silakan klik aja. Nah, kemudian di copy. Nah, gimana caranya melakukan testing endpoint ataupun API menggunakan Postman? Di sini teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu kita klik tambah dulu untuk membuat request baru. Nah, kita klik tambah. Kemudian di sini ada yang namanya fitur ataupun menu get, menu method. Di sini teman-teman bisa memilih metode yang ingin teman-teman gunakan. Karena di kasus pertama kita ingin mengakses seluruh data, berarti karena ingin mengakses resource itu gunakan metode get. Kemudian di bagian ini teman-teman isi endpoint ataupun linknya. Jadi teman-teman paste aja ke sini. Nah, setelah itu nanti kalau sudah selesai, sudah menentukan metode dan juga endpointnya, teman-teman bisa klik send. Wow, ini nggak bisa. Kenapa? Kita coba lihat. Sorry, tadi aku kirain karena masalah API-nya belum dinyalain. Ternyata ini kita harus disable SSL verification ya. Jadi teman-teman kalau muncul kayak gini klik aja disable. Nah, otomatis nanti ketika kita melakukan request lagi ke endpoint ini dengan metode get, artinya kita ingin mendapatkan data ya. Kita klik send, kemudian nanti akan muncul data dalam format JSON, di mana isinya ini adalah objek.
Dimana properti pertama itu adalah ada message dengan nilainya all user. Kemudian ada properti data, di mana isinya ini adalah data user. Yang pertama ada, ini data yang pertama, ini area yang pertama, di mana tipenya objek. Ini ada ID 1, namanya David, alamatnya Depok. Kemudian ID 2, namanya John. Kemudian ID 3, namanya Alex. Jadi kurang lebih seperti itu untuk melakukan testing API menggunakan Postman. Ini baru menggunakan metode get. Jadi get itu digunakan untuk mengakses seluruh data ataupun mengakses data. Nah, selanjutnya coba kita mengakses detail resource. Jadi untuk mengakses detail data kita menggunakan metode get lagi. Kenapa metode get? Karena kita ingin mengakses data gitu. Kemudian endpointnya tetap sama, akan tetapi di sini kita kirim ID user yang ingin kita dapatkan datanya di endpoint. Misalkan kita ingin mendapatkan ID dengan user 2, berarti /user/ di sini ID-nya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat di sini kan ada 3 data. Kita lihat misalkan kita mau mengakses data yang ID-nya 3. Ini teman-teman bisa copy lagi. Nah, teman-teman bisa menambahkan request baru dengan klik add di sini. Klik plus. Kemudian di sini teman-teman bisa paste endpointnya tadi. Kemudian metodenya tinggal dipilih get karena kita ingin mengakses data. Kemudian kita kirimkan ID-nya. Misalkan ID mana nih yang mau kita akses? Misalkan ID 1 atau 2. Kita coba 2. Kemudian kita klik send. Nah, otomatis muncul data dari user yang memiliki ID 2, di mana pesannya adalah detail user. Kemudian datanya itu adalah berupa objek, di mana isinya itu ada ID, kemudian nama dan alamat. Nah, ini contoh dari metode get. Di sini coba teman-teman perhatiin. Di sini kelihatan kan, di sini ada yang namanya 200 OK. Ini adalah respon dari si servernya. Jadi ketika datanya itu berhasil di request, maka dia akan mengirimkan status kodenya 200. Ini artinya request kita berhasil gitu. Nah, coba kita akses data yang nggak ada gitu. Di sini kan cuma ada 3 buah ID. Kita coba akses ID misalkan 20. Kita lihat send. Nah, kelihatan di sini. Di sini pesannya adalah user not found gitu. Kemudian kita lihat kodenya di sini 404. Artinya request yang kita minta itu nggak ada gitu. Jadi bisa berarti datanya itu nggak ada gitu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk yang method get gitu. Nah, selanjutnya ini yang tadi yang method get ya, untuk mengakses detail data. Jadi kita kirimkan ID-nya. Selanjutnya kita coba melakukan testing API untuk menambahkan resource ataupun data. Nah, untuk menambahkan resource ataupun data, kita menggunakan metode yang namanya post. Jadi bukan get. Get itu untuk mendapatkan data. Endpointnya tetap sama, kita mengakses /user. Tapi karena kita ingin menambahkan data, berarti ada data yang kita kirimkan. Nah, datanya ini berupa nama dan alamat, tapi dalam bentuk ataupun formatnya itu JSON gitu. Ini kita bisa copy lagi atau kita klik duplikat aja, duplikat tab. Nah, karena kita ingin menambahkan data, berarti metodenya apa? Post gitu. Nah, kemudian gimana cara ngirim datanya? Biasanya kan kalau kita bikin aplikasi web, kirim datanya kan lewat form. Nah, karena ini REST API ataupun RESTful API, jadi kirim datanya itu datanya dalam bentuk JSON. Jadi cara mengirim datanya itu klik bagian body, kemudian kita pilih di sini ada berapa data, ada berapa bentuk data yang bisa kita kirim. Ada form, kemudian XWW form. Nah, di sini kita pilih raw aja. Raw artinya data mentah. Nah, kemudian data mentahnya itu dalam bentuk apa? Ada teks, ada JavaScript, ada JSON. Nah, karena RESTful API ini dalam bertukar data menggunakan JSON, berarti kita pilih JSON gitu. Seperti contoh yang tadi, ini kan responnya kan dalam bentuk JSON. Berarti requestnya dalam mengirim data juga harus bentuk JSON. Nah, gimana cara buat JSON? JSON itu kan objek kalau di dalam JavaScript ya. Jadi kita tulis kurung kurawal dulu. Nah, di dalam objek ini untuk menuliskan datanya itu dalam format key dan value. Artinya misalkan kita mengirim nama, berarti key-nya itu nama, kemudian value-nya itu setelah titik 2 gitu. Jadi
kurang lebih kayak gini. Key, kemudian value-nya tuh di sini, key dan value. Misalkan kita mau ngirim nama, berarti key-nya itu adalah nama. Kemudian untuk nilainya dipisahkan dengan titik 2. Kemudian kita tulis namanya, misalkan Aufa gitu. Nah, kemudian setiap nilai ini dipisahkan menggunakan tanda koma kayak gitu. Kemudian misalkan kita mau nulis alamat, berarti kita gunakan kurung kutip 2, kemudian alamat, kemudian titik 2, kita isi nilainya, misalkan Depok gitu. Nah, format JSON ini untuk properti dan juga untuk properti dan value-nya ataupun key dan value-nya itu harus dibungkus ataupun menggunakan kutip 2 gitu. Ini sama kayak kita nulis di buku kayak ataupun kita tulisan manual kayak gini ya, nama titik 2 Aufa gitu, terus alamat titik 2 Depok. Sebenarnya mirip kayak tulisan biasa kayak gini, cuma kita ubah dalam format JSON gitu. Nah, nanti data yang ini yang akan kita kirimkan ke API gitu. Jadi formatnya harus dalam bentuk JSON. Nah, ini kita kirim nama dan alamat, di mana namanya itu nilainya Aufa, kemudian alamat nilainya Depok gitu. Nah, kemudian setelah kita tentukan data yang ingin kita kirimkan, kita coba klik send. Kita klik. Nah, di sini ada pesan user ditambahkan gitu. Kemudian datanya itu adalah ID-nya itu ini, kemudian namanya ini, kemudian alamatnya ini gitu. Alamatnya Depok. Jadi data ini berhasil ditambahkan oleh si backend, oleh si server gitu. Nah, kalau kita balik ke request get lagi, kita coba lakukan send lagi ya. Kita lakukan request API lagi dengan metode get ke endpoint ini untuk mendapatkan semua data. Kita klik send. Nah, di sini kelihatan data baru itu udah ditambahkan di sini. Nah, itu tadi kegunaan dari metode post gitu. Jadi dia bisa menambahkan resource ataupun data. Jadi datanya sekarang ada 4. Kita bisa akses nih detail datanya, tinggal di copy. Kemudian kita ganti ID-nya tuh. Kita klik send. Nah, munculkan detail datanya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang method post. Nah, selanjutnya, nah ini kurang lebih di sini metodenya, di sini endpoint-nya, di sini datanya dalam bentuk JSON. Nah, selanjutnya kita coba mau mengedit data ataupun resource. Nah, untuk mengedit data itu kita menggunakan metode yang namanya method put. Endpoint-nya tetap sama. Nah, karena kita ingin mengedit data, berarti kita butuh ID user. ID user mana yang mau kita edit gitu. Jadi nanti ID usernya itu dikirim di endpoint, misalkan /users/1 gitu. Berarti user 1 yang ingin kita edit. Nah, karena ingin mengupdate data, berarti kan harus ada data yang dikirimkan. Berarti kita harus mengirimkan data yang ingin kita update dalam format JSON gitu. Jadi ada 2 yang kita kirim. Yang pertama ID-nya, yang kedua adalah data yang mau kita update gitu. Nah, ini mirip dengan post sebenarnya. Kita coba duplikat ya. Nah, di sini kita ganti dulu metodenya put karena kita ingin mengupdate data. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Data mana yang mau kita update? Misalkan data nomor 1 gitu ya. Nah, ini kan ID-nya 1. Berarti kita kasih ID-nya itu 1. Kemudian kita lihat lagi, kita mau mengupdate data apa? Misalkan alamatnya. Awalnya kan alamatnya Depok. Kita mau ubah jadi Bandung misalkan. Berarti kita ngirim data nih. Nah, datanya dalam format apa? Sama kayak yang tadi. Datanya dalam format JSON gitu. Kita klik body, kemudian kita klik raw, kemudian kita klik JSON. Nah, di sini kita bisa mengupdate satu data aja, misalkan alamat aja gitu. Nah, jadi kita tulis misalkan kita tulis datanya dalam format JSON, berarti buka dengan kurung kurawal. Kemudian kita tulis key-nya, misalkan alamat. Kemudian kita tulis nilainya, di mana nilainya dipisahkan dengan titik 2. Kita tulis nilai dari alamat misalkan Bandung gitu. Nah, kemudian kalau udah, coba kita klik send. Nah, otomatis di sini nanti ada pesan user diupdate gitu. Data yang diperbarui itu adalah ID-nya 1, namanya David, kemudian alamat barunya adalah Bandung. Kita coba tes lagi di sini ya. Di get untuk mengakses semua data, kita klik send. Otomatis sekarang datanya berubah, bukan Depok lagi. Atau kita bisa akses di detail user juga di sini. Nah, sekarang data alamatnya adalah Bandung gitu. Kita coba tes misalkan akses ID user yang 100 gitu. Harusnya kan nggak ada. Coba kita klik ya.
Nah, muncul di sini 404 not found, artinya permintaan request yang kita minta itu nggak ada datanya gitu. Oh ya, aku lupa, sorry. Tadi ketika kita menambahkan data, kita coba lihat di sini ada kode responnya 201. Nah, kalau 200 itu kan artinya requestnya berhasil. Kalau 201 itu artinya requestnya berhasil dan datanya itu berhasil ditambahkan gitu. Jadi kalau kita nanti mau menambahkan data gitu kan, nanti kita kirim kode responnya 201 gitu. Nah, terakhir kita coba menggunakan metode delete gitu. Jadi yang terakhir kita coba untuk menghapus resource. Jadi untuk menghapus resource kita menggunakan metode delete. Endpointnya tetap sama. Tapi di sini kita kirim ID user yang ingin dihapus. Karena kita ingin menghapus, berarti kan harus tahu nih data mana yang ingin dihapus. Berarti kita kirim ID-nya. Nah, kita coba duplikat atau enggak kita duplikat yang dari get aja. Duplikat. Nah, di sini kita ingin menghapus data. Karena ingin menghapus, kita ganti metodenya jadi delete. Nah, kemudian kita coba lihat dulu data yang di sini. Kira-kira kita mau menghapus data mana? Misalkan data 3 nih. Berarti kan ID-nya 3 kan. Nah, tinggal kita kasih aja nih ID-nya di sini. Nah, karena menghapus itu kita nggak perlu kirim data, berarti nggak usah kita kirim datanya. Kita cukup kirim ID-nya aja gitu. Nah, sekarang coba kita klik send. Nah, ada pesan yang muncul, user dihapus gitu. Kemudian pesannya 200 oke. Berarti 200 ini request kita berhasil. Berarti data kita berhasil dihapus. Sekarang kita coba tes nih di get untuk mengakses semua data. Kita lihat apakah data Alex ini terhapus. Kita klik send. Nah, otomatis data Alex itu udah nggak ada gitu, udah terhapus. Nah, coba kita hapus data yang nggak ada 30 gitu. Nah, message data nggak ada gitu. Kemudian kodenya itu 404, artinya request yang kita minta itu nggak ada datanya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang menghapus resource menggunakan Postman gitu. Jadi kurang lebih itu pengantar tentang melakukan testing API menggunakan Postman. Jadi sebelum nanti kita buat API menggunakan Postman, teman-teman bisa coba dulu gimana caranya mengakses data ataupun API menggunakan Postman gitu, biar tahu gimana gambarannya ataupun cara kerjanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jika ada yang ditanyakan boleh tanya di grup. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup